Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vina Tasya, mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, semester 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit dakwah dengan judul Jangan Sampai Jarimu Menjadi Saksi Dosa. Hadirin ada seorang pemuda yang datang kepada seorang ulama. Ia berkata, "Guru, saya telah menyebarkan fitnah tentang seseorang. Sekarang saya menyesal. Apa yang harus saya lakukan?" Sang guru memberikan sebuah bantal yang berisi bulu dan berkata, "Naiklah ke atas bukit, lalu sobek bantal itu hingga bulunya berterbangan tertiup angin." Pemuda itu pun melakukannya. Setelah selesai, sang guru berkata, "Sekarang kumpulkan kembali seluruh bulu itu." Pemuda itu menjawab, "Tidak mungkin, guru. Bulu-bulu itu sudah terbawa angin kemana-mana." Sang guru berkata, "Begitulah ucapan dan tulisanmu. Sekali tersebar, sangat sulit menariknya kembali. Luka yang ditimbulkan pun belum tentu bisa sembuh." Hadirin sekalian, hari ini kita hidup di zaman yang hampir semua aktivitas dilakukan dengan jari. Bangun tidur, yang pertama kali kita lihat adalah apa? Handphone. Dengan jari kita bisa membuka media sosial, mengetik pesan, memberi komentar, membagikan video, bahkan menilai kehidupan orang lain. Hanya dalam hitungan detik, satu sentuhan jari mampu menyebarkan informasi kepada ribuan bahkan jutaan orang. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa setiap sentuhan jari itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Banyak orang yang beranggapan bahwa dosa hanya terjadi ketika berbicara dan berbuat secara langsung. Padahal, dosa juga bisa terjadi melalui tulisan yang kita ketik, komentar yang menghina, fitnah yang kita sebarkan, berita bohong yang kita teruskan, hingga unggahan yang membuka aib orang lain. Semua itu akan dicatat oleh malaikat. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan di sisinya adalah malaikat pengawas yang selalu mencatat." Ayat ini mengingatkan bahwasannya bukan hanya ucapan yang dicatat, tetapi juga tulisan kita di media sosial. Apa yang kita ketik adalah bentuk ucapan yang dituangkan dalam tulisan. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digital ini, banyak orang berlomba-lomba mencari perhatian demi mendapatkan like, view, atau followers. Ada yang rela menyebarkan kebohongan, menghina orang lain, membuat konten yang tidak pantas, bahkan mengadu domba sesama manusia. Mungkin kita berpikir, hanya konten biasa, hanya membagikan ulang, atau ini cuma bercanda. Tapi, di sisi Allah, setiap perbuatan yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Bisa jadi satu komentar yang kita tulis membuat hati seseorang terluka. Bisa jadi satu berita bohong yang kita bagikan menimbulkan fitnah. Dan bisa jadi satu dosa kecil yang kita anggap sepele terus mengalir selama tulisan itu masih dibaca orang lain. Saudara-saudaraku, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika seseorang telah meninggal dunia tetapi dosanya masih terus mengalir karena konten yang ia tinggalkan masih terus ditonton, dibagikan, dan ditiru oleh orang lain. Inilah yang disebut sebagai dosa jariah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya." Maka,
Bayangkan, hanya dengan satu unggahan yang mengajak kepada kebaikan, kita bisa mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengamalkannya. Hadirin yang berbahagia, suatu hari nanti bukan hanya lisan yang berbicara, Allah akan menjadikan anggota tubuh kita sebagai saksi. Tangan yang setiap hari kita gunakan untuk mengetik akan menjadi saksi. Jari yang kita gunakan untuk menggulir media sosial akan menjadi saksi. Tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Karena itu, sebelum menekan tombol kirim, bagikan atau komentar, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah Allah ridho dengan saya menulis ini? Kalau jawabannya ragu, lebih baik berhenti. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan jari kita sebagai jalan menuju surga, bukan sebagai penyebab datangnya penyesalan. Gunakan jari kita untuk membaca Al-Quran digital, mendengarkan kajian, menghubungi orang tua, mengucapkan kata-kata yang memotivasi, mengucapkan kata-kata yang baik, membantu sesama, dan menyebarkan manfaat. Ingatlah, dunia digital bukanlah tempat yang bebas tanpa pengawasan. Mungkin manusia lain tidak dapat melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah Maha melihat. Mungkin komentar kita sudah tenggelam di antara ribuan komentar lainnya, tetapi catatan amal kita tidak akan pernah hilang. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita, menjaga jari-jari kita agar hanya digunakan untuk hal-hal yang diridhoinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.